Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Gina Sonia. Di sini Ibu akan menceritakan sebuah dongeng. Ada yang tahu nggak dongeng Ibu berjudul apa? Dongeng Ibu yang berjudul Malin Kundang. Nah, cerita Malin Kundang ini cerita yang diangkat dari daerah Padang, Sumatera Barat. Sebelum kita menceritakan dongengnya, Ibu akan memperkenalkan terlebih dahulu tokoh-tokoh yang terdapat di dalam cerita Malin Kundang. Yang pertama itu ada ibunya Malin Kundang yang bernama Mande Rubaya. Yang kedua ada Malin Kundang si anak Mande Rubaya. Yang ketiga ada istri Malin Kundang. Yang keempat ada nahkoda kapal. Pada zaman dahulu, di sebuah perkampungan nelayan pantai air manis di Padang, Sumatera Barat, hiduplah seorang janda yang bernama Mande Rubaya dan seorang anak laki-lakinya yang bernama Malin Kundang. Ketika suatu hari Malin jatuh sakit dan nyawanya hampir tidak bisa tertolong. Akan tetapi dengan keteguhan ibunya, Malin pun sembuh dari penyakitnya. Ketika Malin beranjak dewasa, Malin pun meminta izin kepada ibunya untuk merantau ke kota karena ada kapal yang berada di pantai air manis. Jangan Malin, ibu takut terjadi sesuatu denganmu di rantauan sana. Menetaplah dengan ibu di sini. Ibu tenang saja, tidak akan terjadi apa-apa denganku. Aku ingin merubah nasib kita, Bu. Dengan berat hati, Mande Rubaya pun mengizinkan Malin untuk merantau ke kota. Baiklah nak, ibu izinkan, tetapi cepatlah kembali. Hari demi hari yang dilewati Mande Rubaya terasa sangat lambat. Tiap pagi dan sore, Mande Rubaya selalu memandang ke laut dan dia berkata, "Malin anakku, sudah sampai manakah engkau berlayar?" Setiap hari ketika ada kapal yang berada di pantai tersebut, ibu Malin Kundang pun selalu bertanya kepada awak kapal tentang anaknya, tetapi tidak ada satupun jawaban. Suatu hari, ada kabar dari nahkoda yang pernah membawa Malin dahulu untuk pergi merantau. Nahkoda itu membawakan kabar gembira untuk Mande Rubaya. "Mande, tahukah engkau bahwa anakmu Malin sudah menikah dengan seorang gadis cantik yang putri bangsawan yang sangat kaya raya?" Malin anakku, kapan engkau pulang nak? Ibu semakin tua." Setelah mendapatkan kabar tersebut, hari demi hari pun berlalu. Tidak ada lagi kabar dari Malin Kundang. Pada suatu hari, ada kapal besar yang mewah dan megah yang terdapat di pantai tersebut. Semua penduduk pun berkumpul. Mereka mengira kapal tersebut adalah milik seorang pangeran atau bangsawan. Ternyata ada sepasang anak muda yang sedang berdiri di anjungan. Ibu Malin Kundang pun yakin bahwa itu adalah anaknya, si Malin Kundang. Ibu Malin Kundang pun mendesak mendekati kapal. Belum sempat sesepuh masyarakat menyambut mereka, Ibu Malin Kundang pun langsung memeluk erat. Dia yakin bahwa itu adalah anaknya Malin dan ia takut akan kehilangan anaknya. Malin anakku, kenapa kau lama sekali pulang nak? Kenapa kau tidak mengabari ibu? Malin pun terkejut karena tiba-tiba dipeluk oleh perempuan yang memakai pakaian compang-camping. Belum sempat Malin berkata-kata atau berbicara, istrinya pun beludah dan berkata, "Kapan inikah ibumu? Kau berbohong kepadaku. Kau bilang ibumu seorang bangsawan, sama sederajat denganku." Mendengar perkataan pedas istrinya, Malin Kundang pun langsung mendorong ibunya hingga jatuh ke pasir. Ibunya pun tidak percaya dengan perilaku Malin tersebut. Ketika ibunya hendak bersujud di kaki Malin, Malin pun langsung menendangnya dan berkata,
perempuan gila. Kau bukan ibuku yang compang-camping dan melarat dan kotor. Mendengar perkataan Malin yang seperti itu, ibunya pun sakit hati. Setelah ditendang oleh Malin, ibunya pun terjatuh dan pingsan. Ketika ia sadar bahwa di pantai tersebut sudah sepi, ia melihat kapal Malin yang menjauh dari pantai tersebut. Tidak lama kemudian, ibunya pun berdoa, "Ya Tuhan, jika dia bukan anakku, aku maafkan perbuatannya. Tetapi jika dia anakku yang bernama Malin, aku ingin keadilan-Mu ya Tuhan." Setelah ibunya berdoa, suasana yang tadinya cerah menjadi gelap. Hujan yang turun dengan derasnya, petir menyambar dengan kuatnya, dan badai pun datang dengan besarnya. Badai tersebut menghantam kapal Malin Kundang hingga hancur berkeping-keping dan terbawa ombak ke pantai. Keesokan harinya, ketika badai sudah reda dan matahari terbit dari ufuk timur, terlihatlah kepingan-kepingan kapal yang telah hancur. Itulah kapal Malin Kundang, dan ada sebongkah batu yang menyerupai tubuh manusia, yaitu tubuh Malin Kundang, anak yang dikutuk ibunya menjadi batu karena durhaka. Di sela-sela batu tersebut adalah sebuah ikan, dan itulah sebuah bagian tubuh dari istri Malin Kundang yang terus mencari Malin Kundang. Nah, itulah cerita dari Malin Kundang. Ibu mau tanya nih, ada yang tahu nggak sih apa yang bisa kita ambil hikmah dari cerita Malin Kundang ini? Ada yang tahu? Yap, benar sekali. Kita sebagai anak tidak boleh durhaka kepada orang tua, terutama seorang ibu. Ibu yang telah melahirkan kita, yang mengasuh kita, yang membimbing kita hingga sekarang. Mungkin cerita Malin Kundang ini banyak manfaatnya dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas telah mendengarkan cerita ibu. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.